Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Amalia Fitri Rahmatin dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan membahas topik tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih itu Pancasila sebagai sistem filsafat? Kalau mau tahu, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Nah, jadi di sini saya mempunyai 4 topik pembahasan, yakni yang pertama, apa pengertian dari Pancasila dan filsafat. Yang kedua, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, apa alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang keempat, apa sih pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih latar belakang dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno, ketika menggagas ide filosofi Kronstein. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kendati pun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Nota Nogoro, Surjanto 140, Puspardoyo, Sasta Praja termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis? Karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Nah, topik pembahasan yang pertama yakni apa pengertian Pancasila dan filsafat. Ada 3 sudut pandang pengertian Pancasila, yakni yang pertama secara etimologis, yang kedua secara historis, dan yang ketiga secara terminologis. Yang pertama, secara etimologis, panca artinya 5, shila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Shila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Yang kedua, secara historis. Pada tanggal 1 Juni, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Yang ketiga yakni secara terminologis. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum bahwa rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu pengertian filsafat. Secara umum, filsafat adalah salah satu kebijakan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun, filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan yang lainnya, oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Topik pembahasan yang kedua yaitu mengapa Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat. Alasan yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Kronstein. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Topik pembahasan yang ketiga yaitu objek filsafat Pancasila. Ditinjau dari segi objektifnya, filsafat meliputi hal-hal yang ada atau dianggap dan diyakini ada, seperti manusia, dunia, Tuhan, dan seterusnya. Ruang lingkup objek filsafat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama objek material dan objek formal. Objek
filsafat adalah segala sesuatu yang berwujud dalam sudut pandang dan kajian yang mendalam atau radikal. Secara lebih sistematis, para ahli membagi objek filsafat ke dalam objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaan dalam berpikir, sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Topik pembahasan yang keempat yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat. Alasan yang pertama yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus dan subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua yaitu landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasion d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa. Yang ketiga yakni landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, landasan aksikologis Pancasila. Nah, landasan aksikologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila yang keempat mengandung demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan sila kelima yaitu sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis atau hakikat manusia, dasar epistemologis atau pengetahuan, dan dasar aksikologis yaitu pengalaman nilai-nilainya. Nah, jadi itu sekilas presentasi dari saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Dadah!